Dia tanda kutip meyakini ada satu strategi untuk melanggengkan NU fobia. Ada 2.790 komentar. Di 2.348 like. apa itu? Isinya menghujat Ansor dan Banser. Nih. Padahal Kontennya ya biasa saat kita selesai misalnya upacara, rapel, itu kan selalu ada lagu-lagu ini. lagu-lagu Jumbera penyemangat Reka. lah ya. Ya, lagu-lagu penyemangat. Lagu penyemangat, tapi Komentarnya, maaf izin bertanya, apa peran Banser? Aduh, fungsinya Banser buat NKRI apa ya? Jadi, apa? timpang banget ya, like-nya berapa? Like-nya ya sekitar 2000-an lah. 2.300 Komennya? yang komen 2.700. Gila. Berarti Banyakan yang komen ketimbang like. ketimbang like. Dan ini Head comment. head comment semua dan ini umum ada di sosmed Ansor. Umum ya? Umum. Template banget ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya? Template banget. Bahkan kemudian dan ketika mereka dijawab lah, dikasih sanggahan, mereka lama jawabnya. Jadi nggak kayak organik gitu. Tapi siapapun itu kayaknya kita perlu memperjelas apa sih sebenarnya fungsinya Banser, Ansor, termasuk juga kemudian NU, karena beberapa bulan terakhir, mungkin 3 bulan, 2 bulan, banyak sekali mulai dari bahkan tanda kutip institusi negara ya, Iya. yang soal misalnya korupsi tiba-tiba bilang aliran masuk ke PBNU, Iya. lalu kemudian muncul Al-Khozini dan seterusnya adalah Trans 7 kemarin. Aku nggak tahu ini gerakannya kayak gimana ini. Iya, puncak kemarahannya itu di waktu Trans 7 ya. Betul. Bukan puncak kemarahannya sih, kayak ya tumpukan-tumpukan masalah yang menimpa Oke. keluarga besar NU. Betul. Baik itu secara identity maupun secara kultural. Puncaknya itu di Trans 7 ya. Hingga Trans 7 banyak kemarin. gelora perlawanan kemudian muncul dari pesantren sana, pesantren sini, pesantren situ. Iya. Banyak yang menilai kayak kok gampang tersinggung sih. Enggak. Ini ketika NU Banser itu agak keras, mereka tuh bakal menyinggung kayak begini, katanya beradab, katanya sopan. Iya. Giliran disenggol dikit langsung marah, mana adabnya dan sebagainya. Iya. Ini kayak semacam apa ya? Mereka itu ngumpan bola, lalu kemudian ngajar bola. Intinya kayak mempersiapkan sebenarnya. Iya, sebenarnya itu apa ya? Kalau dibaca, aku lihat beberapa komentar juga yang baik itu di sosmed, PBNU, GP Ansor, Gus Yahya, bahkan sosmed-sosmed lain yang itu apa ya? Isinya kontennya tentang NU lah, baik secara kultural maupun identitas. Itu kayak emang sistemik, bro. Sistemik. Oke. Pendapatku nih sistemik dia. Oke. Sama kayak Ainun Najib dong. Dia bilang apa? Kalau Ainun Najib tuh sampai ke dia tanda kutip meyakini ada satu strategi untuk melanggengkan NU fobia. Iya. Ya itu sepertinya emang berusaha dimunculkan di tengah apa ya? Kondisi NU yang belakangan mulai dianggap kurang menguntungkan bagi pemerintah. Dan mungkin ya makanya saya bilang sistemik itu kenapa? Karena apa ya? Gini. Aku mulai menjelaskan dari yang lebih menapak dulu. Kita mulai dari sisi sejarah dulu lah, sejarah dulu. Bahasanya ya kita punya masa lalu yang cukup kelam di mana Indonesia pernah menjadi jajahan dari Belanda dengan Jepang. Dua penjajah itulah yang cukup vokal, meskipun beberapa ada kayak Inggris, Portugis lain, cuma mereka nggak lama. Yang paling cukup berperan itu kan Belanda sama Jepang. Nah, Belanda ini punya watak
dia mengkooptasi semua elemen-elemen kebangsaan, baik itu ulama, pesantren maupun ya orang pendeta dan sebagainya. Mereka itu kooptasi, dalam arti kooptasi itu apa ya? Dijadiin tangan kanan mereka lah. Tangan kanan mereka, tapi dengan cara membangun kekuatan baru. Jadi mereka tidak menyasar yang dituju nih, tapi membuat pasukan baru untuk menyasar yang dituju. Kayak gitu kalau Belanda ya. Makanya banyak apa ya, kesempatan emas yang itu sebenarnya menguntungkan bagi kelompok pesantren atau kelompok kita lah ya. Tapi saat itu kemudian dibatasi oleh Belanda. Dan makanya muncul kayak di abad 19, paruh kedua abad 19 itu sekitar 1860-an itu ada istilah fobia haji. Fobia haji? Iya, Pak. Berarti fobia ini udah lumrah ya? Udah lumrah, Pak. Dan itu kejadiannya kan pasca di Ponorogo. Betul, perang di Ponorogo. Ya. Perang di Ponorogo itu kan juga disebut juga perang suci kan bagi masyarakat Jawa pada umumnya. Terus perang salibnya lah ya. Iya, perang salibnya orang Jawa lah. Nah, terus ada pemberontakan petani Banten. Itu kan juga bisa disebut sebagai pemberontakan tarekat. Tarekat Satariyah pada waktu itu. Nah, kenapa mereka memberontak? Lah, ini pertanyaan mendasar yang ditulis oleh siapa sih penulis pemberontakan petani Banten tuh? Tono Kartodirjo ya. Beliau tuh menuliskan bahwasanya kenapa kelompok tarekat ini memberontak, karena ya satu, mereka sudah tidak lagi dikasih ruang di ranah sosial keagamaan mereka. Dalam ranah ritual mereka itu sudah dibatasi. Ritual mereka tuh ruang kultural mereka udah dibatasi, yang itu berdampak kepada mata pencaharian mereka. Tanah-tanah yang dulu dikuasai oleh para haji, yang itu berasal dari kelompok elit pedesaan atau tradisional NU, itu kemudian diambil alih oleh Hindia Belanda, dan Hindia Belanda membangun figur baru, yaitu yang haji-haji yang agak condong dengan mereka lah ya. haji yang seneng sama Belanda lah ya. Ya itu. Terus ya itulah dua hal itu, sisi ritual sama sisi mata pencaharian mereka. Sementara Jepang itu sebenarnya lebih akomodatif. Serius, Jepang itu lebih akomodatif karena mereka sampai bikin peta Somubu apa sih? Yang kayak kayak pasukan itu bukan? Bukan, ya itu satu. Ada majelis keagamaannya. Apa ya? Ya itulah pokoknya ada majelis keagamaan yang dimana salah satu ketuanya itu Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari kan. Terus kemudian juga turut serta diajak adalah anaknya Kiai Haji Wahid Hasyim. Betul. Akan tetapi ternyata misi pembentukan itu juga tak luput dari akal-akalan Jepang, Pak, serius. Jadi ada sistem propagandis yang ingin mereka tawarkan dan harusnya disampaikan oleh para kiai-kiai, para ulama tersebut, agar satu, orang itu enak disuruh kerja. Dalam tentu kutip itu kan kerja pas waktu Jepang kan romusa kan. Iya. Itu salah satunya. Ya meskipun Jepang mengakomodasi dan memberikan jalan karpet merah lah terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga kelompok-kelompok pedesaan elit agama pas waktu itu, tapi mereka juga punya akal-akalan, Pak, gitu. Nah, konteks hari ini akal-akalan siapa tuh? Itu maksudku. Ya, makanya kayak kan kalau dulu kita enak mengidentifikasi ya. Musuhnya ini siapa lah ya. Dan di PKD maupun di Klatsar kan ada ansos kan, analisis sosial, di mana termasuk kemudian kita diajarin buat metain siapa musuh kita dan siapa kawan kita. Gitu kan. Enggak, memang begini Sal. Jadi template yang aku maksud tadi ya, mungkin kamu kalau dari sisi sejarah. Mereka itu ada kadang. Aku melihatnya itu bukan bot ya, tapi juga orang ya. Orang ini upload, aku lihat tuh di IG-nya tuh memang Bang, pinjam korek dong. Boleh. Dia itu di ansor di IG-nya itu ada loh foto-fotonya ulama-ulama kita itu. Misalnya dia ngupload Gus Dur gitu. Tapi saat kemudian dia bertanya ansor itu fungsinya buat NKRI apa? Aku kayak gimana ya? Lah, Gus Dur ini yang menyematkan misalnya Banser ini satpamnya Indonesia. Iya, betul. Lalu kemudian Gus Dur juga mungkin yang memerintahkan
yang akhirnya menjadi tradisi kan, Banser jaga-jaga gereja. Jaga-jaga gereja. Mungkin kita merasa kehilangan betul ketika Rianto di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur, Di Mojokerto. Mojokerto Sahabat tahun Rianto itu. berapa itu? Tahun 2000-an lah. Iya 2000-an lah. 2000-an awal. Nah, itu pun ketika Rianto itu berkorban untuk kemanusiaan lah ya secara umum karena di situ menyelamatkan umat Kristiani. Iya, iya. Itu masih dikomen. Misalnya kayak yang dibela bukan Islam gitu. Mereka kayak lupa bahwa tahun 65-an ketika misalnya tanda kutip ya ada PKI di Banyuwangi dan sebagainya. Perebutan lahannya kan yang ngelawan juga teman-teman Ansor. Betul, betul. Kayak gitu. Ini gampang banget misalnya kayak bisa dilihat di film yang baru itu Tanya apa ya? Tanda tanya kalau nggak salah ya. Itu gamblang banget jelasin soal figur Ansor, bahkan disebutkan kan secara atribut maupun secara personal lah. Betul. Namanya perannya, persiungannya dengan kelompok ini, kelompok itu. Dan itu yang mereka kayak pura-pura nggak tahu. Antara pura-pura nggak tahu, antara emang Sengaja. emang sengaja. Nggak gini bang, tapi apa ya? Di mata orang yang benci segala hal yang emang bener-bener nggak disukai itu, bahkan yang disukai pun kadang tetap dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna di mata orang yang benci ya. Bandung kemarin. Sukti, gitu kan. Mata yang selalu apa ya? Selalu berpandangan buruk lah Terhadap sesuatu yang inilah. Tapi ya di hidup di masa kayak gini tuh emang kita dianjurkan untuk fadlizon bang. Aduh, kok fadlizon sih? Fadli itu apa? Fadli itu mengutamakan zone itu berburuk sangka gitu. Maksudnya yang 40 pahlawan. Enggak. Jadi gini, makanya kemudian kemarin di Maklumat Bandung itu GP Ansor di poin pertama itu kayaknya kalau nggak salah dia langsung menyebut ada kelompok tertentu yang menggerakkan dia dalam hal merespon pemberitaan Trans 7 ya. Ada kelompok tertentu. Dia kayaknya mungkin teman-teman Ansor, teman-teman Banser itu sudah mulai paham, bahkan mungkin juga ya NU keseluruhan. Paham bahwa ini memang ada gerakan tertentu untuk gembosi NU atau kemudian yang dibilang Ainun Najib itu untuk melanggengkan NU fobia ini. Ingin membentuk NU fobia ini. Masih lekat diingatan itu juga apa? Analisa dari Badan Siber Ansor Jatim itu juga menyebutkan bahwasanya ada kubu kanan, Salafi Wahabi yang bernaung dalam atap besar Trans 7. Bahkan di tayangan-tayangan sebelum ramai soal penghinaan terhadap Kiai itu, mereka kan sudah menawarkan beberapa tayangan-tayangan. Bukan menawarkan sih, memang ada tahun 2013 kalau nggak salah. Mereka menayangkan tayangan-tayangan yang ya itu menurut kita kayak kurang pas gitu loh untuk dipotret sebagai atau gini mengaminkan kehendak mereka dalam pembentukan sebuah khilafah. Gitu. Padahal kan khilafah ada perang ideologis nih berarti. Itu sangat kental. Kalau dalam analisa Badan Siber Ansor itu kayak ini ada perang ideologis dan yang main adalah orang kanan. Orang kanan itu ini. Iya, itu orang kanan itu. Jadi yang membuat dan bahkan membentuk sebuah argumen tentang enufobia itu bisa jadi adalah kelompok kanan. Difasilitasi oleh kelompok kanan juga. Difasilitasi kelompok kanan juga. Yang menarik tuh gini, pas waktu Trans 7 rame itu Gus Fayat. Muhammad Al-Fayad, Python Probolinggo itu kan. Beliau kan ya sejak kita mahasiswa kan terkenal sebagai seorang pemikir kritis banget. Dan cukup sama siapapun punya sih. Power. Karena siapapun dikritiki dan kita sangat salut dengan beliau. Kritik dan otokritik lah dia. Kadang dia juga mengkritik ke dalam. Karya itu kan yang ya kita baca itu kan Derrida itu, dekonstruksi itu kan. Beliau tuh bilang daripada kita memusuhi Trans 7, mending kita urunan, kita sengkuyung untuk mengumpulkan sekian ratus atau sekian miliar juta uang agar Trans 7 itu menjadi kepemilikan NU atau warga NU. Mau diakuisisi Trans 7. Iya bang. Gila sih. Tapi itu cukup make sense ya, karena sejauh ini emang
televisi ya, abang tahu lah. Abang kan kerja di bagian dapat honor yang kayak gitu. Nielsen itu lah, tahu lah. Rating. Korporasi TV itu kan kebanyakan dimiliki oleh yang segelintir orang kan. Nah, kalau John Tapsel ya Bang, kalau nggak salah ya, yang bukunya kuning tuh. Ya memang hanya segelintir orang yang punya konglomerasi media lah dia. Iya kan, konglomerasi media itu cuma segelintir orang dan itu tidak hanya TV ya Sal, juga kemudian media cetaknya, media online-nya. Jadi mereka sudah makanya coba waktu dan hal itu kan kayaknya kemudian lazim ya belakangan kayak media besar mencaplok media kecil. Iya. Kecil untuk ikulah. Karena media kecil ini udah kehabisan iklan. Ongkos. Karena iklannya juga sudah pindah ke beberapa. Ya kayak begitu. Mungkin ini rating itu ya yang mainin ya. Betul. Jadi sama halnya dengan buzzer itu kan dimainkan oleh wirausahaan politik. Wow. Dan wirausahaan politik itu kan mulai muncul di tahun sekitaran Jokowi naik 2014 2014. Itu muncul istilah wirausahaan politik. Aku nggak tahu kayaknya itu Pak Prof Burhanuddin Muhtadi kalau nggak salah yang memunculkan sebuah term kayak gitu, wirausahaan politik. Di mana ada konsolidasi politik yang itu tidak hanya menyasar kelompok-kelompok di konstituen lah, melainkan narasi-narasi yang ada di bawah langit itu diturunkan melalui pengorganisasian akun-akun sosial media, baik itu melalui Facebook, YouTube, Instagram, Twitter lah, terutama yang paling vokal terkait. Betul. Tapi menurutmu kita perlu diem nggak, San? Maksudku gini, apa namanya? Sebenarnya kan kita itu udah lama dan sering jadi bahan ejekan ya, bahan. Iya. Ada yang menginginkan kemapanan kita ini dikerdilkan ya. Maksudnya kemapanan dalam ini kan perebutan status quo pada akhirnya. Iya, aku sepakat. Perubahan status quo. Kita NU yang sudah punya nilai yang mapan, lalu kemudian infrastruktur yang mapan dan sebagainya. Lalu kemudian ada kelompok-kelompok lain yang ingin menggeser status quo itu. Tapi pada akhirnya dalam sejarahnya kayak tanda kutip kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang ingin kemudian mengkerdilkan NU tersingkir sendiri. Oke. Ya kan, ada beberapa lah. Kita tahu lah itu maksudnya tahun 2017 tiba-tiba ada kelompok tertentu yang kemudian dibubarkan misalnya dan sebagainya. Tapi dalam strategi marketing tuh ya. Anjay. Bapak ini sekarang ini Iya, agak nyenggol dikit, agak entrepreneur. Agak kesana dikit tapi ini berhubungan, Bang. Oke. Dalam strategi marketing itu ketika kita makin dihantam, kita makin diuntungkan, Pak. Sebenarnya situ. Enggak, marketing itu kan soal strategis dan non strategis aja. Enggak ada soal lain-lain itu enggak ada, tapi ketika kita makin dihantam, di situ kita makin diuntungkan. Makanya ada istilah embracing the mess. Rangkullah sebuah kekacauan itu dirangkul. Maksudnya rangkul itu ya dalam bahasa seorang entrepreneur yang Bapak emang jualan apa sih? Sekarang kan sedang mencoba untuk menaikkan stratifikasi kelas sosial kader-kadernya kan dengan membangun jejaring bisnis melalui warung Buma dan lain sebagainya itu. Jadi kita juga harus mengadopsi pola pikir orang-orang ekonomi. Gitu. Jadi ini sebenarnya menurut Afrizal situasi yang apabila kita bisa kondisikan, kita olah dengan baik. Betul, kita olah dengan baik. Betul. NU akan tetap keramat gitu loh. Keramat memang dikeramat. Sama kayak gitu. Kalau misalnya dia pindah ke depan Istana Negara, mungkin NU Merdeka Barat, Merdeka Utara, itu namanya Pak. Iya, jadi NU tetap keramat Pak. Karena apa ya? Aku yakin lah, ya dalam kepemimpinan di periode kepemimpinan siapapun lah, baik itu Gus Dur, Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Haji Said Akil Sirot maupun Gus Yahya ini, beliau tetap mempertahankan kekuatan batin. Kekuatan batin yang sempat saya dengar itu dari salah satu kader sepuh di Jawa Barat, bahwasanya setiap kali kepemimpinan PBNU Nahdlatul Ulama yang beliau dengar itu kemudian ketika era Gus Yahya, di waktu-waktu tertentu beliau itu melarung emas di 9 arah penjuru. Oke. Itu dan yang melarung itu bukan orang biasa, tapi
orang host yang emang ditunjuk Ditunjuk lah ya. Dimintain untuk, tolong lah ya. dimintain tolong untuk melarung itu. Tujuannya apa? Untuk mendoakan kekeramatan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama emang berdiri sebelum negara kita itu mampu mengeja Indonesia kan. Oke. Dan peran-peran kebangsaan dalam menumpas penjajah, dalam mengusir penjajah, peran-peran yang dilakukan oleh santri itu kan sangat tebal sebenarnya Pak. Betul. Dalam merentang sejarah kita kan. Cuman ya dalam perjalanannya kan kita tetap kayak menjadi yang di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Meskipun kita tidak ingin selalu di nomor 1 kan. Sebenarnya ya. Cuma ya kita tetap, kalau kembali lagi ke pertanyaan awal, fungsi Banser itu apa? Ya kita punya leverage sejarah yang cukup mengakar. Gitu loh. Cuma mereka yang itu Indonesia. tadi ya, karena memang udah benci ya. Iya, karena memang udah benci itu. Nggak apa-apa lah, maksudnya kaum-kaum seperti itu mungkin dengan mengejek Banser, mengejek NU, mengejek Ansor. Kekeramatan kita makin kuat dan mereka bisa tertawa mungkin. itu. Tapi nggak apa-apa. Kita berbagi kebahagiaan. bagian aja kita mah sama. Toh nanti juga capek-capek sendiri kan. Capek-capek sendiri dan mereka kemudian ngulik-ngulik isu yang lain dan sebagainya. Ada satu lagi sebenarnya Sar. Mereka itu kan kerap juga ya memunculkan misalnya ada satu kejadian misalnya pelecehan dan sebagainya. Oh iya. Kayak gitu. Iya. Kita tidak bisa memungkiri itu. Tidak bisa memungkiri dan saya rasa PBNU juga sudah mengambil sikap tegas misalnya membuat, kalau nggak salah Satgas ya. Iya, Satgas sudah ada keluarga maslahah itu satu, terus ada Satgas RMI kalau nggak salah. Punya Satgas kayak pesantren ramah anak. Oke, betul. Yang belakangan sempat rame itu, barusan itu pesantren di Tebuireng sebelah, pesantren sebelah, aku lupa nama pesantrennya apa, sama pesantren di Tabras itu kayak sudah memperlakukan SOP pesantren ramah anak. Oh iya. Jadi kita tidak memungkiri bahwasanya ada kasus beberapa pesantren yang di situ ada predator seksual. Betul. Kita tidak bisa memungkiri karena faktanya udah ada kan. Beberapa udah dipenjarakan. Dan saya rasa kan itu di institusi pendidikan juga ada kan. Iya. Tidak hanya di pesantren. Tidak hanya di pesantren. Artinya ini menjadi musuh bersama. Yang ada NU di dalamnya, mungkin juga GP Ansor pesantren-pesantren yang juga ikut memerangi hal itu gitu. Betul. Ya, GP Ansor, NU dan beberapa banomnya sudah bergerak untuk menanggulangi anomali tersebut. Oke. Jadi ya kita tidak kebal kritik, tapi kita juga melihat bahwasanya ternyata ada problem nih di pesantren. Ya udah kita cobalah revitalisasi beberapa SOP peraturan yang di situ menjaga anak didik santri dan santriwati agar mereka aman, tenang dalam proses mencari ilmu di pesantren. Oke Sal, terima kasih sudah mampir di Ring 1 Tongkrongan.